Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Salam saudaraku. Benarkah ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kita yang sedang menolong dia? Kita sedang menolong atau justru sedang ditolong? Galatia 6 ayat 2-3 memang berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Kita sering memberikan respon yang salah ketika ada orang minta tolong kepada kita. Apa yang kita katakan? Kita bilang kita sudah capek menolongnya. Kita mengeluh, bahkan kadang-kadang kita kesal dan jengkel. Bahkan sering sekali kita mengungkit-ungkit bahwa kita sudah banyak menolong dia, dan terus orang itu minta tolong. Memang ada saja orang yang memang tidak tahu diri. Sudah ditolong sekali, bukannya berbenah diri, tapi terus berharap untuk ditolong kembali. Selalu saja minta tolong. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah kamu bertolong-tolongan. Artinya gantian ya, jangan hanya mau terus ditolong. Tapi benarkah sikap kesal, jengkel, capek, bosan untuk menolong orang lain? Apakah benar? Orang yang minta tolong itu selalu karena memang dia butuh pertolongan. Ada 4 alasan mengapa Tuhan mengirimkan orang minta tolong kepada kita. Yang pertama adalah karena memang dia sedang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya dia minta tolong. Karena mereka mungkin sedang ada pada titik terendah, titik terlemah dalam hidupnya. Maka dalam hal ini ketika engkau menolongnya, kitab Amsal berkata, Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mereka memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan tentu saja memberikan engkau kesempatan untuk menolong seseorang supaya ada alasan Tuhan untuk memberkati hidupmu. Jadi, dengan menolong, Tuhan sedang memberikan kesempatan bagimu untuk memiutangi Tuhan, bagimu untuk mengirimkan tagihan kepada Tuhan. Kesal? Tentu tidak dong. Yang kedua, karena ingin memberi kesempatan kepadamu untuk mengembangkan diri. Jadi kalau ada orang minta tolong kepadamu, mungkin orang itu ingin memberikan kesempatan kepadamu untuk mengembangkan diri. Belajar saja dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 25. Ketika itu Barnabas sudah punya banyak murid, tetapi dia bela-belain mencari Paulus yang dulunya Saulus. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dikatakan bahwa dia ditolak oleh rasul yang lain. Maka Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dijelaskan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Seolah-olah Barnabas mau berkata, Paulus, bantu aku dong. Aku ini perlu bantuan. Tapi sebetulnya siapa yang dibantu? Yang dibantu adalah Paulus. Karena Paulus ditolak oleh banyak murid, banyak rasul. Padahal Barnabas melihat Paulus ingin sekali melayani. Paulus memiliki gairah yang besar. Lalu itulah cara Barnabas untuk memberikan dia kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Seolah-olah Barnabas butuh. Padahal sesungguhnya Barnabas ingin menolong. Sebenarnya tenagamu mungkin tidak dibutuhkan. Tapi karena ada orang yang ingin sekali memberimu kesempatan untuk lebih maju, lebih berhasil. Tapi dia tidak mau engkau merasa berhutang budi. Sehingga dia datang kepadamu seolah-olah minta tolong. Padahal kamulah yang sedang ditolong. Jadi, dengan menolong, Tuhan sedang memberimu kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, kamu dimintai tolong karena ingin memberi kebahagiaan bagimu lewat perbuatan baikmu. Filipi 4 ayat 12 menjelaskan, aku tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan, lapar atau kenyang. Paulus ingin memberitahu persoalan lapar kenyang itu sudah biasa bagi dia.
Tapi dalam Filipi 4 ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena pada waktu itu jemaat di Filipi memberikan dia sumbangan. Paulus bilang, aku sebenarnya tidak butuh sumbangan itu, tetapi aku tahu ketika kamu memberi, kamu melakukan perbuatan baik, itu memberikan kamu kebahagiaan. Kamu merasa puas, kamu merasa sudah berbuat sesuatu. Sebab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memberi, orang yang menolong itu bahagia. Dan Paulus memberikan kesempatan kepada mereka memberi supaya mereka merasa bahagia. Suami yang minta tolong kepada istri untuk memasakkan sesuatu belum tentu karena suami tidak bisa beli di luar. Tapi karena dia mau supaya istri merasa bahagia karena dia sudah melayani suaminya. Istri yang minta tolong supaya diantar belanja bukan karena dia tidak bisa pergi sendiri, tapi karena dia ingin membahagiakan suaminya, supaya suaminya merasa dia berharga dan dia dihargai, dihormati oleh istrinya. Jadi, dengan memberimu kesempatan menolong, sebenarnya Tuhan sedang memberimu kebahagiaan. Dan yang keempat, engkau diminta untuk menolong karena Tuhan ingin memberkatimu. Ada orang yang tahu bahwa engkau tipe orang yang tidak pernah mau berhutang budi. Engkau bukan tipe orang yang suka gratisan. Tapi orang itu juga tahu bahwa engkau sedang membutuhkan pertolongan dengan sangat mendesak. Maka tiba-tiba dia mencari alasan bagaimana cara menolongmu supaya engkau tidak merasa berhutang budi. Lalu dia berkata, tolong cat dong rumah saya. Padahal rumahnya itu baru saja dicat 2 bulan yang lalu pada Natal. Tetapi dia minta supaya engkau cat, supaya dengan begitu dia boleh memberkatimu. Sehingga engkau tidak merasa menerima pertolongan gratisan. Jadi dengan memberi kesempatan menolong, Tuhan sedang memberkatimu. Ketika engkau menolong, apa yang terjadi saudaraku? Pertama, engkau sedang memiutangi Tuhan. Yang kedua, engkau sedang diberi kesempatan mengembangkan diri. Yang ketiga, engkau sedang diberikan kesempatan mengalami kebahagiaan. Dan yang keempat, ketika engkau sedang menolong orang lain, engkau sedang diberkati. Jadi, dengan demikian sebenarnya pernahkah kita benar-benar menolong orang? Atau sebenarnya jangan-jangan malah kita yang ditolong? Ketika engkau menolong orang lain, justru pertolongan datang kepadamu. Tuhan memberkati. Dalam